Rupanya masih ada yang lebih percaya hoax di media sosial daripada laporan resmi negara. Memang aneh, kapal dikasih nama JKW Mahakam, langsung dibilang itu proyek rahasia keluarga presiden. Padahal logikanya saja sudah absurd. Tapi begitulah, kalau otak sudah penuh prasangka, fakta pun dianggap fitnah. Dan fitnah malah dielus-elus jadi kebenaran. Ironis, bukan? Sekarang mari kita bicara serius tentang masa depan Indonesia. Tentang satu proyek besar yang tak sekadar bangunan beton, tapi simbol kebangkitan negeri. Ibu Kota Nusantara, IKN. Di tengah segala cercaan dan nyinyiran dari mereka yang lebih senang melihat Indonesia stagnan, IKN terus bergerak maju. Salah satu tonggak penting yang jadi sorotan hari ini, pembangunan Istana Wakil Presiden. Ya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik ini, akan mulai berkantor di sana pada 2026. Tapi bukan soal usia yang kita banggakan. Ini soal semangat baru. Gibran datang bukan membawa retorika tapi kerja. Ia minta pembangunan selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Ia minta pohon beringin ditanam di halaman Istana Wapres. Bukan sekadar simbol tapi harapan bahwa pemimpin harus jadi peneduh, bukan pencabut akar. Progresnya sudah 43%. Struktur utama rampung. Kini masuk tahap arsitektural, termasuk pemasangan kaca anti peluru. Bukan karena takut, tapi karena negara harus siap terhadap segala kemungkinan. Fasilitas kantor, rumah dinas, hingga markas pasukan pengamanan juga sedang dikebut. Target rampung, Desember 2025. Gibran pun siap menjalani amanah di awal 2026. Ini bukan sekadar pindah kantor, ini penegasan bahwa Indonesia tidak hanya bertumpu di satu titik bernama Jakarta. Bahwa pemerintahan tidak boleh lagi jadi sentralistik. Dan bahwa generasi muda punya tanggung jawab untuk membawa estafet itu maju. Bukan hanya berselancar di media sosial sambil jadi komentator abadi. Dan dunia pun melihat, dunia tidak buta. Ketika sebagian dari kita sibuk meragukan, para investor asing justru datang. Komitmen investasi sudah menembus 55 triliun rupiah, bukan mimpi. Ini angka nyata. Tiongkok, Malaysia, Amerika, Turki, Spanyol, Brunei, semua mengantre. Mereka tidak menaruh uang dalam proyek yang ragu-ragu. Mereka datang karena melihat kredibilitas, melihat potensi ekonomi baru, dan mereka percaya pada arah pembangunan yang dijalankan hari ini. Total indikatif investasi bahkan sudah mencapai 63,3 triliun rupiah. Infrastruktur, perumahan, jalan, terowongan, semuanya masuk radar. Dan birokrasi dipangkas, tata kelola diperkuat. Bukan hanya demi investor, tapi demi rakyat yang kelak akan hidup, bekerja, dan tumbuh di ibu kota baru ini. Lalu muncullah kabar hoax yang mencoba mengacaukan narasi besar ini. Tentang dua kapal, JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Heboh di medsos, padahal faktanya jelas.